Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membaca hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekrup. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bahwasannya jangka sorong itu memiliki nilai skala terkecil, yaitu 0, nilai skala terkecil jangka sorong adalah 0,01 cm. Adapun mikrometer sekrup, nilai skala terkecilnya, nilai paling kecilnya adalah 0,01 mm ya. Nah, kita juga sudah sedikit membahas bahwasanya jangka sorong memiliki dua skala. Yang di atas namanya skala utama, yang di bawah namanya skala nonius. Kalau mikrometer sekrup, inilah yang disebut dengan skala utama, dan yang namanya inilah skala nonius. Nah, sekarang bagaimanakah cara membaca hasil pengukuran dari jangka sorong dan mikrometer sekrup? Kita yang pertama jangka sorong. Jadi anggaplah inilah skala pada jangka sorong ini, dan hasil pengukurannya adalah seperti ini. Inilah gambar skalanya. Maka pertanyaannya, berapakah hasil pengukurannya jika seandainya yang ditunjukkan seperti ini? Maksudnya pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwasanya hasil pengukuran pada jangka sorong itu rumusnya adalah skala utama ditambah skala nonius dikali dengan nilai skala terkecil. Nah, ini hasilnya. Maka manakah yang skala utama itu? Oke, baik, perhatikan baik-baik. Skala utama itu adalah, caranya kita lihat di manakah angka 0. Kita lihat pertama kita lihat di manakah angka 0 berada. Nah, ini 0 ya. Nah, kita lihat ternyata 0 itu di sini posisinya. Di mana? Nah, kita lihat yang kedua, posisi di sini. Ini kan 0, ini 1. Berarti ini 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0. Ya, berarti kita lihat 0 ini dia masih belum nyampe ke sini, tapi masih di sini ya, masih di kawasan di sini. Nah, masih di ruangan, tapi dia belum nyampe sini, belum nyampe 0,4, masih berada di 0,3 ya. Maka kalau garisnya ini ada sekitaran di sini ya, atau tepat di sini, maka hasilnya 0,3. Berarti SU nya menunjukkan angka 0,3 ya, 0,3 cm. Oke. Nah, jadi seperti itu. Jika nanti nolnya ada di sini, nah misalnya nolnya ada di sini, maka kita lihat yang belakangnya. Ini angka berapa? Ini 0,1, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 berarti ya. Kalau seandainya nolnya ada di sini, nah kita lihat ini 0,6, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Nah, kalau saya 0 di sini, ini tergantung 0 yang sini ya. 0 yang ini posisinya di mana? Oke. Baik, sekarang nilai skala nonius. Apa itu nilai skala nonius? Kita lihat garis yang mana yang dia berhimpitan dengan garis yang di atas dan bawah. Kita lihat ya, 0 ini nah kosong, yang ini tidak berhimpitan, yang ini yang ini tidak juga. Nah, kita lihat yang ini, dia saling lurus. Nah, oke ya. Maka kita lihat ini kan 0 nya 10, berarti 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Maka ini skala noniusnya 4 ya. Jika saya nanti yang berimpitan itu adalah misalnya ini, misal ya, maka 4, 5, 6, 7, 8. Nah, masalahnya ini bukan ini yang berimpitan ya, bukan ini yang berimpitan, tapi yang ini 4. Maka kita masukkan 4 di sini. Oke, dikali berapa nilai skala terkecil jangka sorong? 0,01 cm dikali 0,01 cm. Baik, maka menjadi 0,3 cm ditambah 4 dikali 0,01, 0,04 cm. 0,3 ditambah 0,04, 0,34 cm. Nah, inilah hasil dari pengukurannya.
ya. Tadi kita pada video sebelumnya kita juga jelaskan kalau seandainya jangka sorong ini, angka ini didapatkan dari hasil pengukuran secara langsung, maka cara menulisnya adalah H, ya, misalnya tadi hasil pengamatan, ya, hasil pengukurannya plus minus setengah dari nilai skala terkecil, gitu kan? Yang coba silakan dilihat video sebelumnya. Berapakah hasil pengamatannya? Ini dia hasil pengamatannya, 0,34 cm. Oke, plus minus setengah dari NST. NST nya berapa? 0,01. Nilai skala terkecilnya 0,01. Berarti setengah dari 0,01 adalah 0,005 cm, ya. Harusnya seperti ini. Tapi kita lihat, kalian harus ingat ini pada penulisan hasil pengukuran, ya, ingat pada penulisan hasil pengukuran yang dilakukan secara langsung, ya, dengan menggunakan alat, cara penulisannya ini harus sama. Lihat ini 1 2 3 angka setelah komanya, kita lihat ini 1 2 angka setelah koma ada 2, harus imbang, dan ini harus mengikuti ini, ya, harus 3, ini harus 2. Bagaimana cara agar 3? Maka dibuat seperti ini, 0,340 cm plus minus 0,005 cm. Maka inilah hasil dari pengukuran yang dilakukan secara langsung. Oke, ya. Baik, inilah tentang jangka sorong. Silakan nanti diulang lagi, kalau belum ngerti di pause dan diulang lagi. Oke, baik, sekarang mikrometer group. Mikrometer group rumusnya sama ini, ya. Hasil ukuran sama dengan SU ditambah SN dikali NST skala terkecil, ya. Oke, ini rumusnya. Lalu kita masukkan saja. SU nya berapa? SU simpel sekali, kita lihat ini garis yang terakhir muncul di sini. Nah, ya, ini adalah 0, ini 1, di tengah-tengahnya berarti 0,5. Ini 1, ini 2, berarti tengah-tengahnya 1,5. Oke, berarti 0,5, 1, 1,5, 2. Nah, masalahnya ini masih ada garis di bawah ini. Berapakah ini? Otomatis 2,5. Maka nilai skala utamanya adalah 2,5 mm. Nah, ya, milimeter satuannya jangka sorong mikrometer group, karena memang mikrometer group ini digunakan untuk mengukur benda yang sangat kecil sekali, ya. Ditambah, ya, oh ya, jika nanti skala utamanya, kalau seandainya hasil pengukuran hasil gambarnya seperti ini, nah, tidak ada garis di bawah ini, berarti skala utamanya kita lihat mana yang paling terakhir muncul di garis ini. Nah, ini dia. Apakah ini 2,0, ya, ini 1,5, ini 1,0, ya. Intinya mengikuti saja apa garis keberapa yang muncul, ya, karena ini garis di bawah berarti 2,5, kalau ini berarti 2, kalau ini berarti 1,5, ya, dan seterusnya. Baik, 2,5. Sekarang SN, apa itu SN? Mudah sekali SN, kita lihat ini garis ini sub. Nah, ini SN, ya, ini SU. SN kita lihat garis ini. Nah, kira-kira ini garis yang keberapa? Kita lihat, ini 15, ini 20, berarti 15, 16, 17, 18, 19, 20, gitu kan. Ini adalah garis yang keberapa? Ini 15, 16, 17. Nah, maka SN nya adalah nilai 17, ya, dikali berapakah nilai skala terkecilnya? 0,01, berarti 0,01 mm. Hasilnya menjadi 2,5 mm ditambah 0,17 mm. Hasilnya adalah 2,67 mm, ya, seperti ini. Tapi sekali lagi, karena ini kalau seandainya ya hasil pengukuran yang dilakukan secara langsung menggunakan alat, maka cara penulisan yang benar menurut kaidah fisika adalah
hasil pengamatannya, hasil pengamatan kita plus minus setengah dari NST. Nah ya, ini adalah hasil pengamatan kita ya. Tapi kalau seandainya soal pilihan gandanya hanya ini saja, kan ini betul ya, ini saja betul, tapi yang lebih diterima secara universal inilah yang ini. Nah ini caranya. Oke, baik, hasil pengamatannya adalah 2,67 mm ya, plus minus setengah dari NST. NST nya kan 0,01 nih. Nah maka setengah dari 0,01 adalah 0,005 mm ya. Dan caranya sama, kita lihat ada berapa angka garis koma, 1 2 3. Kalau ini 1 2. Apa ini semut ini ya, mohon maaf. Nah ini 1 2 3 1 2 harus sama dengan yang ini, maka kita tambahkan biar sama, 2,670 mm plus minus 0,005 mm pas 1 2 3 1 2 3. Maka inilah hasil pengukurannya. Nah muncul pertanyaan mungkin tadi yang belum nonton video sebelumnya, silahkan nonton lagi. Kalau yang masih ingat, yang masih bingung kok bisa plus minus, nah karena manusia pasti memiliki kekhilafan dalam mengamati, dalam melihat hasil dari pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur. Pasti memiliki kekurangan meskipun sedikit sekali. Maka ilmuwan fisika memahami hal tersebut. Jadi agar tidak terjadi perdebatan yang panjang, maka dibuatlah seperti ini. Lebih kurang inilah hasilnya ya. Nah, jadi seperti itu. Baik, ini saja untuk Jakarta Astronomical Telescope. Silahkan lihat video-video berikut.